Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 dan hari ini mari dengarkan kami diskusi tentang kurban. Namun sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih aku siapa. Halo semua, perkenalkan aku Ratu Syara Aranabila. Halo semua, aku Putri Satyapianto. Aku Adinda Syafira. Aku Octavia Daryanti. Dan kami dari kelas 9F. Dan mari dengarkan diskusi kami mengenai kurban. Nah, pada tahu nggak sih itu gambar apa? Itu siapa yang bisa jawab tuh gambar apa? Menyembelih gak sih kurban? Menyembelih. Lagi ditaruh di atas lubang nggak sih? Iya Pak. Putri, dulu tuh gambar nomor 1 lagi apain? Lagi itu Pak, lagi kurban, nyembelih dia nyembelih. Lagi nyembelih apa? Nyembelih. Nyembelih kambing. Nyembelih kambing, betul nggak ya men? Benar. Nah, sepakat tuh orang, itu lagi nyembelih kambing ya. Nyembelih kambing. Terus acaranya? Kurban, Pak. Kurban. Moderatornya kurban. Moderator yang ngomong, tanyain semuanya. Oke. Boleh janggal nggak? Yang kata itu janggal. Enggak, saya masuk sendiri jawabannya lain. Itu lagi akikah. Betul salah? Salah. Kok kamu nyalain saya? Kenapa salahnya? Hewan Pak, masa hewan diakikah? Enggak bisa. Hewan bisa diakikah. Bisa diakikah. Ayo, kenapa kamu nyalain saya? Karena kan nggak ada keterangan di situ bahwa itu kurban. Nggak masuk ke materi, nggak masuk ke pengetahuan. Nggak masuk. Yang tepat jawabannya apa? Kenapa saya jawabannya akikah? Karena akikah bisa nyembelih kambing dan domba. Benar. Betul nggak jawabannya? Kesimpulan gini, dari gambar nomor 1 kira-kira jawabannya itu bisa 2 ataukah cuma kurban aja? Bisa 2. Jawabannya bisa 2, 1. Kurban bisa akikah. Akikah. Yang kedua Atia tuh apa? Hati ya. Menyembelih sapi. Silakan. Menyembelih sapi. Betul atau enggak? Benar sih, benar. Oke, Tapi betul. ya, aku punya pertanyaan. Apa? Misalnya, ini kan nyembelih sapi nih. Heeh. Akikah tuh sebenarnya bisa nggak sih nyembelih sapi juga? Nah. Maksudnya kayak Ada yang tahu nggak? anak nih. Tadi jawabannya dulu, menyembelih sapi acara apa? Acara apa sih? Nah, Kurban. Kurban. betul nggak? Benar. Kalau Sangkal ya, Pak sangkal. kalau misalnya itu tiba-tiba cuman buat motong sapi doang buat barbecue gimana? Bukan buat kurban. Saya bantu jawab. Lihat waktunya. Kalau sekarang lagi potong sapi berarti itu bukan kurban. Betul nggak? Benar sih. Iya. Benar. Jadi saya jawabannya. Tapi cara kita tahu itu waktunya Idul Adha gimana, Pak? Biasanya Kan itu bukan saya motong, saya nggak tahu apa. Itu nggak gitu. Ayo. tapi yang masih berhubungan sama barbekyuan juga dagingnya tuh sama nggak sih pemotongannya kayak pemotongan kurban? Kurban. Sepakat. Gimana kalau saya sangkal dulu gambarnya itu lagi motong sapi, tapi saya jawabnya itu gambar lagi akikah. Itu salah. Salah dong. Kenapa salah? Karena akikah itu cuma bisa nyembelih kambing dan domba. 3. Pembagian daging nggak sih itu? Iya, pembagian Iya. daging sih. Oh, Daging apa? Daging apa tuh? Kan saya nggak tahu itu motongnya apa. Daging kurban nggak sih? Iya, daging kurban. Potongan daging kurban. Ada lagi kah yang mau jawab selain daging Kalau kurban? saya pasti ada. Apa tuh, Pak? Opini lain nih. Gambar Pak. lagi. Soalnya saya nggak bisa di zoom itunya. Apa mau setting saya dulu? Itu kalau saya jawabnya kamu tadi apa? Motong-motong lagi betul. Iya. Acaranya apa? Kurban. Idul Adha. Kurban Idul Adha. Semua sepakat. Sepakat. Woi berantem sendirian. Kenapa tuh, Pak? Saya mau jawabnya akikah. Bisa juga. Iya. Tapi kalau akikah kan biasanya mau nyembelihnya itu kambing dan domba dan nggak mungkin dagingnya sebanyak itu. Bisa kalau kambingnya bisa. Kalau kambingnya banyak bisa. Belum masuk ke jawaban. Belum. Bisa juga sih akikah. Bisa sih akikah, cuman biasanya normal ya. Timpan kau. Enggak kan? Ada penjelasan. Dasar mengurusi apil. Jawab enggak yang enggak masa dari dia gitu sih. Biasanya akikah tuh udah jadi Pak. Jadi misalnya orang Nah, ini dia. Jadi apa maksudnya? Kalau perjelas. Dimasak biasanya. dimasak dulu Pak. Jadi daging akikah tuh biasanya dimasak dulu baru dibagiin ke orang. Daging makan. Nah, Lagi motong rambut ya? Iya. Iya. Buat acara apa kira-kira? Biasanya Akikah. Akikah sih. Karena potong rambut bayi. Akikah. sepakat semuanya? Iya. Saya bilang tuh gambar kurban. Enggak dong. Kalau kurban nggak heran dong Pak yang dipotong. Saya pulang saudaranya. Ayo, kenapa saya salah?
Ya karena kurban kan motong daging, bukan motong bayi. Iya. Oke, lagi dicukur rambut. Besok saya ganti foto bayi dengan saya lagi dicukur juga. Ya, itu berarti Pak Yogi. Ada jawaban Matika? Enggak dong. Pak Yogi udah kegedean. Iya, Pak Yogi udah kemudian. Oh, jadi saya foto di situ judulnya Matika lagi. Enggak, namanya judulnya Pak Yogi kepanjangan rambutnya. Judulnya diganti. Oh, apa namanya? Pak Yogi, Barbershop. Itu. Oh gitu, jadi kurban salah. Salah dong, Pak. Fotonya saya salah. Salah. Itu apa lagi, Pak? Ya tadi kenapa harus gambar bayi? Ya karena akikah kan buat ngerayain kelahiran bayi. 7 bulan, sepakat ya? Iya, kayak Ayo, debat Cip. Kamu mau tanya 10 bulan? Bukan 7 hari. bulan 7 minggu. 7 minggu. Ayo, kita ngomong berdiri Cip, dia nggak denger Cip. Debat Cip, ayo Cip, bener nggak Cip? 7 bulan atau 7 hari? 7 7 bulan 7 hari 7 minggu. 7 minggu. Nah, tadi kan udah ngebahas tuh kurban terus akikah nah. Tapi kan kita udah pernah kurban nih. Tapi ada yang tahu nggak sih sebenarnya aslinya kurban itu apaan? Arti dari kurban itu apa? Boleh Adinda, silakan. Kurban itu ibadah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ibadah ini dilandasi oleh peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukumnya sunnah muakkad. Sangat dianjurkan bagi muslim yang mampu. Sangat dianjurkan, tapi ada syaratnya muslim yang Mampu. Udah, sepakat gitu. Pakat. Karena mampu. Iya. Terus kalau sekarang saya mampu punya sapinya, boleh kurban sekarang? Enggak boleh. Oh, kamu ngelarang-larang saya kalau saya Ada waktunya, Pak. Ada waktunya, Ada Pak. waktunya. Oh gitu, kapan waktunya? Nanti seterusnya. Iya. Kapan katanya kalau kurban bolehnya? 10 Zulhijjah Oh, dan atau atau 11, 12 dan 13. udah 3 hari. Nah, tadi kan kurban itu kan dilandasi memotong hewan kan. Nah, kira-kira apa aja sih hewan-hewan yang bisa dipotong pas kurban? Atau bisa disembelih pas Siapa kurban? nih yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Nagata bisa, Nagata. Nagata bisa nggak? Nagata boleh kali dibantu jawab. Kamu gimana sih? Hewan kurban itu ada 1 kambing, nah kedua domba, 3 ada sapi, 4 ada kerbau, lalu 5 ada unta. Hai. Kenapa nggak bisa hewan lain? Saya mau nanya. Aku mau nanya. Kenapa kayak kita nggak bisa, misalnya mau nyembelih kodok, nyembelih ayam, nyembelih jangkrik. Kenapa nggak bisa nyembelih kucing? Karena tadi syariat itu sudah diatur, ada dalil-dalilnya, nanti yang kelompok 3 malah yang bacain. Jadi ada ketentuan hewannya. Oke. Ya, terus tadi sekolah lain ada yang tadi anak kita juga ada yang protes, Pak. Kalau bisa kita praktek aja, Pak, medianya pakai ayam. Yang penting kita belajar kurban. Boleh nggak pakai ayam? Enggak dong. Enggak, karena itu ngajarin nggak benar, berarti menyesatkan karena Iya. kurban nggak ada ayam. Betul. Ada juga kalau materi kita di penyembelihan hewan secara syariat baru boleh. Ini kan kita materi kita kurban dan akikah. Jadi nggak masuk kalau ayam. Nah, syarat-syarat hewan tersebut bisa disembelih itu apa? Kayak dari sisi mananya yang bisa kita lihat biar hewan tersebut tuh sah untuk kita potong? Ada yang tahu? Aku mau jawab. Okta mau jawab nggak? Boleh. 1. Hewan tersebut diniatkan untuk kurban. 2. Hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. 3. Untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Oke. 4. Untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. 5. Untuk unta berumur minimal 5 tahun. 6. Untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. 7. Disembeli pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Gimana sih caranya kurban? Ada yang tahu tidak? Aku. Kayak boleh Putri. Cara-cara Kasih paham. penyembelihan hewan kurban. Pertama, yang pasti banget itu harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelih boleh orang yang berkurban atau diwakilkan kepada orang lain.
Terus yang kedua menggunakan alat yang tajam. Yang ketiga, ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir dan sholawat. Hewan kurban diarahkan ke hadapan kiblat. Jadi hewannya harus menghadap ke kiblat. Yang kelima, ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan seperti yang Pak Yogi bilang tadi. Kayak sekian dari diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak. Saya Arat Syarabina. Saya Putri Satya Prianto. Saya Dinda Sofia. Saya Octavia Dinda Menti. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 2. Hari ini kita bakal podcast tentang akikah dan kurban. Nah, sebelum itu kita perkenalin diri kita dulu. Aku sebagai moderator namanya Zakiatul Arinda Putri. Aku Raisa Zara Nugroho. Aku Denisa Melina Janis. Aku Nurul Risa. Nah, kalian tahu nggak akikah dan kurban itu apa? Coba Nurul. Oke. Akikah adalah penyembelihan kambing atau domba sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Disunahkan pada hari ke-7 setelah kelahiran, boleh juga hari ke-14 atau hari ke-21. Nah, selanjutnya hewan-hewan untuk akikah tuh apa aja? Kambing. Terus apa lagi? Domba. Unta. Unta. Wah, udah kesebut semua nih. Kambing, domba. Aku mau jawab nih. Akikah sempurna menurut Nabi Muhammad SAW itu 2 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Tata cara penyembelihan hewan akikah. Gimana tuh? Masa harus disembelih aja? Enggak dong, itu menyakiti hewan dong kalau langsung disembelih. Terus gimana tata caranya? Didoain. Aku mau jawab nih ya. Tata cara penyembelihan hewan akikah itu yang 1 berniat menyembelih hewan akikah karena Allah. Yang 2 menggunakan pisau tajam. Terus yang ketiga hewan dihadapkan ke arah kiblat. Terus yang keempat membaca basmalah dan takbir. Yang kelima memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Dan terakhir membaca doa agar akikahnya diterima oleh Allah. Pendistribusian atau pembagian daging kurban dan akikah. Sinalea. Daging hewan kurban wajib didistribusikan atau dibagikan dalam keadaan mentah. Orang yang berkurban boleh memakan sebagiannya, sedangkan daging hewan akikah disajikan dalam keadaan matang. Maksudnya matang. Boleh nggak kebalik? Saya kurban matang, akikah mentah. Gak boleh. Kenapa? Tanya. Nah, itu aja diskusi kita tentang akikah dan kurban pendistribusiannya. Nah, sekian dulu dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok berapa? Kita kelompok 3. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami kali ini ingin membahas tentang dalil. Pertama kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Bambang Amizan dan ini sebelah saya siapa? Nama saya Pasir Bimantara. Saya Zikra Zahra Data Putri. Saya Tiam Fida. Oke, pertama saya akan bertanya tentang dalilnya tentang akikah dan kurban. Surat Al-Kautsar Ayat. ayat 1 dan 3. Oke, bacakan. Coba gimana? Pakai bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar
inna syani'aka huwal abtar. Oke. Apa artinya? Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. 1. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkurus mallahi 'alaiha sawa'af fa idza wajabat qulubuha faqulu minha wa at'imul qani'al wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Mau tahu artinya? Oke. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah Subhanahu wa taala ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan laki-laki telah terikat dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan tidak meminta-minta, dan orang-orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu. Quran surat Al-Hajj ayat 36. Sebutkan dalil hadis Nabi tentang kurban dan akikah. Ada yang tahu dalilnya di sini? Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa li Muhammadin wa min ummati Muhammad. Artinya, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Ini ada hadis dari hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkurban namun tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7. Dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah diriwayatkan dari Samurah. Oke. Sebutkan hikmah berkurban. Jadi hikmah kurban ada 1, melatih seseorang memiliki jiwa berkurban karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2, melatih seseorang agar pandai bersyukur. 3, mendidik jiwa agar tidak kikir sekaligus peduli pada orang lain. 4, memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. 5, menumbuhkan kasih sayang sesama umat Islam. 6, meningkatkan gizi masyarakat. Dan 7, menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah. Hikmah dari akikah. Silakan Pak Syekh. Hikmah akikah yang pertama, berniat ibadah akan mendapatkan pahala dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Citra Vera Gracia Sianipan. Aku Nathaniel Malika. Aku Baik Karisan Dita. Saya Muhammad Rizky. Hari ini kelompok kita akan ngapain sih, Tania? Kamu tahu gak? Dari kertas yang aku pegang, kayaknya kita akan menceritakan
kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nih. Oke. Siapa yang udah nggak sabar mendengar cerita tentang dua nabi kita yang sangat amat menginspirasi nih guys? Baik gak sabar. Aku sih gak sabar. Aku juga gak sabar banget. Aku excited banget ya. Iya. Oke. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Sejak muda beliau dikenal berani menentang penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah saja. Namun Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah belum juga memiliki anak meskipun sudah lama menikah. Banyak gak sih kayaknya ya pasutri-pasutri sekarang yang pejuang-pejuang garis dua yang sampai saat ini masih belum dikaruniai. Nah, jadi pas banget kita menyampaikan materi ini nih. Iya, betul. Lanjut. Beliau tidak pernah putus asa nih teman-teman. Ia terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Akhirnya Allah mengabulkan doanya, tapi melalui istrinya yang bernama Siti Hajar. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim sangat bersyukur dan menyayangi anak itu. Pasti Ismail ini langsung menjadi kesayangan Nabi Ibrahim gak sih menurut kalian? Iya, pasti disayang. Ditunggu banget kan? Iya. Ditunggu banget, brojolnya laki-laki ini langsung. Beberapa waktu kemudian Allah memberi perintah yang berat kepada Nabi Ibrahim. Beliau harus membawa Siti Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus tanpa tumbuhan dan air. Tempat itu kelak menjadi kota Mekah. Sampai saat ini, setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan sedikit bekal. Siti Hajar terkejut dan bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Nabi Ibrahim hanya diam karena itu perintah Allah. Siti Hajar pun bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Dengan penuh keyakinan, Siti Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, agar mereka mendirikan sholat. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Ketika bekal air habis, Ismail yang masih bayi menangis kehausan. Siti Hajar berlari ke sana kemari antara dua bukit, yaitu Safa dan Marwah, sebanyak 7 kali untuk mencari air. Berarti ini emang kesusahan air banget nih. Enggak, aku mau nanya dulu. Misalkan baik. Kamu jadi siapa namanya Siti Harah ditinggalin sama suami. Sarah. Iya, Sarah. Ditinggalin sama suami di tempat kayak begitu di apa itu padang pasir. Gimana perasaannya? Kalau aku jujur sedih banget pastinya. Iya kan? Iya. Tapi gara-gara keimanannya, nggak ada makanan, nggak ada minuman, ditelantarin begitu aja. Tapi gara-gara keimanannya yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang harus diteladani. Betul. Jadi apapun keadaannya kita harus percaya bahwa ini adalah rencana yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu berlalu, Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat, patuh dan saleh. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Beliau sangat sedih, tetapi tetap ingin taat. Lalu beliau berkata pada anaknya, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menjauhimu. Apa pendapatmu?" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ismail menjawab dengan tegas dan penuh iman, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar." Bayangkan, seorang anak rela disembelih karena ingin menaati Allah. Betapa luar biasanya imannya. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat penyembelihan. Ismail pun pasrah dan berbaring dengan wajah menghadap tanah. Dengan air mata yang menetes, Nabi Ibrahim mengambil pisaunya dan bersiap menjalankan perintah Allah. Namun, pisau itu tidak bisa melukai Ismail. Meskipun sangat tajam, tiba-tiba Allah berfirman, Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Al-Quran, Surah As-Saffat, Surah 104 sampai 105. Artinya Nabi Ibrahim telah lulus ujian dari Allah. Wah, keren sekali ya. Iya. Mentalnya sungguh sangat kuat. Sampai mau disembelih ya. Kalau baik jadi anaknya baik mau nggak disembelih? Enggak, aku kabur sih. Takut. Rizky mau nggak disembelih? "Enggak, masih mau hidup." Masih mau hidup ya. Oke, lanjut.
sebagai gantinya Allah mengutus malaikat membawa seekor domba besar dari surga untuk disembelih menggantikan Ismail, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Al-Quran Surat As-Saffat Surat 107. Nah, sejak saat itu setiap umat Islam memperingati peristiwa ini dengan melaksanakan ibadah kurban dan hari raya Idul Adha menyembelih kambing, sapi, atau unta sebagai tanda syukur dan ketakwaan kepada Allah. Hikmah dari kisah ini adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan banyak pelajaran berharga. Contoh, misalnya adalah taat kepada Allah tanpa ragu, walaupun perintah itu sangat berat. Ikhlas dan sabar dalam menjalani ujian hidup. Cinta kepada Allah yang harus besar, lebih besar daripada cinta kepada siapapun. Kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tapi tanda ketaatan dan ketakwaan. Ada yang tahu kenapa nggak? Kenapa kurban menyembelih hewan kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tapi tanda ketaatan. Karena dengan kurban itu kita bukan hanya menyembelihnya, tapi juga mengeluarkan biaya untuk membeli hewan, dan juga itu bisa menjadi sedekah bagi kita, rezeki tambahan. Buat orang yang dagang juga ya? Buat orang yang dagang juga, dan kita bisa bagi-bagi juga buat orang yang kurang. Yang lain yang nggak pernah makan daging jadi ikut makan. Benar. Ya, betul. Itulah indahnya. Islam itu. Tapi tetap harus yang halal kan? Ya. Kalau bagi-bagi gitu mungkin agama yang lain yang boleh pakai bagi juga bagi-bagi juga bisa pakai BABI. Tapi kan bedanya apa tadi? Yang halal jadi dengan yang haramnya. Ya. Itulah Islam. Oke, terima kasih Bambang sudah menjawab. Iya, sama-sama. Oke, berarti dari kisah yang sudah kita bacakan, menurut kalian apa sih guys pesan-pesan yang bisa kita ambil? Pesan-pesan menurut aku sih apa sih tadi? Nurutin perintah Allah aja sih, kayak lapang dada harusnya. Berarti itu. keimanan ya, Iya. kita harus memiliki iman yang kuat. Terus apa lagi tuh? Salah satunya juga salah satunya juga ini tuh kita juga salah satu bentuk dari kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Apa tadi baik kalau nggak salah ada kita harus mencintai Allah lebih dari mencintai apapun. Siapapun. Jangan malah lebih besar opa-opa Korea kan? Iya, betul. Allah is number one in our heart. Iya, betul. Oke, dari kisah ini kita belajar bahwa keimanan sejati adalah ketika kita tetap taat kepada Allah meskipun diuji dengan hal yang paling kita cintai. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita pun harus siap berkorban demi kebaikan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman. Oke, menurut aku sih udah cukup ya. Apa ada tambahan? Nggak ada? Nggak. Oke, kita akhiri dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi